Jadi basically sebenarnya awalnya bokap nyokap nggak bisa punya anak. Ya nyokap kista parah, 3 dokter ahli bilang nggak mungkin bisa punya anak. Cuman akhirnya mereka tetap menikah dengan bokap gua sampai bilang bahwa dia nggak segan untuk angkat anak. Dia bilang kan bisa angkat anak walaupun nggak bisa punya anak. Nah dari situ mereka menikah dengan iman dan berdoa yang meminta anak gitu dari Tuhan. Satu aja kalau dikasih anak nih, anak ini bakal jadi pendeta. Jadi basically aku anak Nazar. Nazar tuh artinya anak yang dijanjikan untuk hidup ketika besar nih dia akan jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Tapi gini, bertumbuh besar jadi anak pendeta di keluarga Kristen nggak jaminan langsung jadi Kristen beneran. Ya gue punya impian sendiri, punya cita-cita sendiri, dan itu yang gue kejar. Gue nggak peduli sama panggilan Tuhan. Tapi gini, baiknya tumbuh besar di keluarga pendeta, kita cukup familiar dengan pelayanan di gereja gitu ya. Jadi dari dulu pelayanan di gereja walaupun tanpa pemahaman yang benar, cuman pencitraan banyakan, jadi biar orang tua seneng lah ya. Ini anak pendeta masa nggak pelayanan, kan aneh ya. Jadi dari sana aku pelayanan jalan terus, tapi bertumbuh besar juga ya umumnya nakal-nakal gitu lah ya. Jadi nakalnya tapi ditutupin sama pelayanan gitu. Jadi pelayanan kayak cover up, kayak pencitraan. Sampai di tahun 2008 aku mengalami perjumpaan sama Tuhan di satu altar call yang aku nggak maju sebenarnya. Jadi ada KKR, ibadah kebaktian kebangunan rohani di tengah minggu. Saya nggak pelayanan, tapi pacar saya waktu itu yang sekarang jadi istri saya, ya dia pelayanan. Ya dia pelayanan, dia singer. Jadi aku datang untuk ngelihat dia singer lah. Nah pendetanya khotbah, di akhir khotbahnya dia altar call. Nah altar callnya gini, saya udah sebagai anak pendeta sering ikut retret, udah sering maju altar call gitu ya, rebah, ya kayak jadi macam-macam gitu ya, udah segala macam, dua macam-macam, tapi nggak pernah berubah. Jadi pas altar call itu dilakukan, saya juga nggak maju, karena saya pikir udahlah, udah sering maju, tapi nggak ada perubahan. Ya lagian undangannya tuh unik, undangannya dia bilang yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pertama kali silakan maju. Karena saya dari kecil Kristen, ya nggak maju lah, ya kan. Nah, akhirnya gue nggak maju, dan uniknya Tuhan samperin saya di tempat saya duduk. Saya duduk, terus pendeta itu ngelihat yang duduk, geng kita gitu ya. Dia bilang, coba yang nggak maju jangan diem, coba bantuin doain yang di depan yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pertama kali. Akhirnya karena dia ngeliatnya ke saya, akhirnya saya berdiri gitu kan. Ya saya berdiri, nggak pura-pura berdoa, saya tutup mata gitu. Nah pas saya tutup mata, Tuhan ternyata samperin saya di situ. Ya tiba-tiba ada rasa malu, nyesel, jijik, takut. Ya jijik sama diri sendiri, ya nyesel karena dosa-dosa, pokoknya ngerasa berdosa dan ngerasa kotor banget gitu. Itu yang saya rasakan. Akhirnya dari berdiri jadi berlutut jadi tiarap, nangis tuh, tiarap. Dan saking takut matinya, saya belum pernah takut mati sampai detik itu. Saya takut mati sampai kayak berharap gue bisa jadi tikus tanah, terus bisa gali ke dalam tanah, mau ngumpet dari siapa, itu pertanyaannya ya. Tapi ternyata ada suara berbicara ya, nah itu suara Tuhan. Dia bilang cuma satu kalimat ini doang, dia bilang, kamu bikin semua ini buat siapa? Dia bilang gitu. Jadi dia cuma bertanya, dia nggak bilang akulah Tuhan dan siapa, dia nggak jelasin, dia cuma bertanya, dan itu langsung memukul aku seperti terpukul di rohku dan jiwaku. Detik itu aku menyadari bahwa aku bukan sungguh-sungguh anak Tuhan, bukan sungguh-sungguh Kristen. Ya, tapi di detik itu aku percaya ada perjumpaan sama Tuhan. Makanya mulai detik itu aku jadi suka baca Alkitab. Nah dari suka baca Alkitab itulah ya belajar terus walaupun nggak sekolah. Ya walaupun kuliahnya juga masih ambil jurusan yang aku mau, kerjaan juga ambil jurusan yang sesuai sama jurusan kuliah. Tapi semenjak baca Alkitab tuh aku benar-benar mengenal Tuhan, hatinya Tuhan khususnya lewat pembacaan firman itu, dan makin aku getol untuk membagikan apa yang aku dapat. Ya, jadi dari sana aku mulai bikin small Bible studies, isinya teman-temanku yang mau ikut. Nah dari sana berkembang sampai hari ini. Ya basically aku cuman orang yang baca Alkitab, mempelajari sungguh-sungguh, menghidupinya, dan rindu untuk membagikan apa yang aku dapat. Itu yang menjadikan aku pendeta yang sekarang.